Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini akan mewawancarai peserta Rakernas 2 Partai Buruh yang hari ini sudah digelar selama 2 hari. Tentunya perkenalkan dulu Pak. Ya, Nama saya Anto Budianto Pak. saya Freddy Sembiring, Baik. wakil sekjen. Panggil abang aja ya. Ya, Namanya Bang Freddy. Tentunya kita akan mewawancara sedikit saja terkait masalah Rakernas. Bang, Rakernas Ya. ini kira-kira visi misinya apa Partai Buruh ini? Seperti kemarin disampaikan di pembukaan, ya kita bagaimana di tahun 2029 ya akan mengusung presiden dan wakil presiden. Nah, jadi melalui Rakernas ini ya berharapnya akan muncul pemimpin masa depan yang dari Partai Buruh. Tentunya kan perlu strategi-strategi terkait masalah ke depan. Partai Buruh harapannya mungkin di tahun 2029 itu bisa maju, kemudian kita bisa masuk dalam parlemen tentunya. Ya. Nah, strategi apa di dalam ini? Ya, selama kurang lebih nanti 3 hari ya, ini hari kedua, ya kita kemarin sudah berbicara tentang strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Partai Buruh. Hampir seperti beberapa tahun yang lalu, ya kita juga sudah mulai mempersiapkan seperti Permin, Perpak gitu ya. Begitu juga dengan pada daerah-daerah diminta untuk melakukan rapat kerjaan daerah ya, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, karena di tahun 2026 nanti Partai Buruh akan melakukan kongres. Baik Bang, saya ingin dengar dari Partai Buruh tentunya Ya, bagaimana terkait masalah isu pengupahan yang sekarang ini sudah ditetapkan lah sama Ya. Presiden tentunya kemarin. Nah, tanggapan Partai Buruh seperti apa? ya bersyukur di tahun ini ya upah itu bisa naik kurang lebih 6,5% ya. Nah, itu adalah upaya dari buruh juga. Bagaimana buruh meminta supaya terkait dengan misalkan upah minimum ya itu dilaksanakan, kemudian Dewan Pengupahannya juga bekerja ya. Begitu juga dikarenakan putusan MK 168 ya muncul kembali namanya sektoral. Ya, Nah, betul. jadi itu upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan Partai Buruh untuk memperjuangkan bagaimana upah itu bisa mensejahterakan para pekerja. Seperti itu. Baik Pak. Terus pandangan langkahnya yang kemarin kan MK sudah menetapkan, Betul. tentunya sudah memutuskan di nomor 168 ya, gitu kan. Tentunya kan MK ini mengamanatkan bahwa kepada pemerintah harus paling sebentar ada 2 tahun untuk membuat undang-undang baru. Nah, bagaimana Partai Buruh bisa mendorong itu? Ya, memang kita mulai ya kalau di Serikat Pekerja kita harus sudah membentuk yang namanya koalisi pekerja, ya mendiskusikan terkait dengan apa yang akan masuk di dalam undang-undang yang baru nanti terkait dengan ketenagakerjaan. Karena kalau kita pahami bersama bahwasanya di Undang-Undang 13 itu udah beberapa pasal itu sudah di judicial review, ya sudah ada perubahan. Nah, begitu juga dengan undang-undang yang terakhir ya 6 tahun 2023 itu ya yang kemarin kita gugat. Nah, itu bagaimana dua undang-undang ini kita coba diskusikan di tingkat Serikat Pekerja. Ya mungkin Partai Buruh ada juga di situ supaya bagaimana undang-undang yang baru ini ya, bisa nanti melindungi dan mensejahterakan buruh. Begitu. Baik Bang. Mungkin sudah melakukan langkah-langkah itu Partai Buruh? Beberapa serikat pekerja sudah mulai ya mendiskusikan itu ya, karena kan itu nanti juga kan bukan hanya serikat pekerja juga dengan stakeholder yang lainnya seperti dengan pemerintah, dengan Apindo ya kita akan diskusi supaya nanti apa yang kita sudah daftar inventaris masalah kemudian kita diskusikan itu yang akan kita ajukan ke pemerintah dan ini DPR tentunya. Nah, saya terakhir Bang ya. Seberapa optimiskah Partai Buruh bisa masuk di tahun 2029 untuk masuk parlemen? Ya, kita harus tetap optimis dikarenakan kalau kita melihat ya perjalanan Partai Buruh ya di pemilu 2002 kemarin ya kita kalau kita melihatnya kan Partai Buruh itu baru membangun ya pada saat membangun kemudian ikut jadi peserta sudah ada beberapa
kader-kader yang misalkan duduk di anggota Ya. DPR ya, Hmm. tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Nah, dan beberapa kepala daerah yang diusung juga jadi gitu ya. Nah, kalau melihat ini permulaan yang baik ya. Mungkin dengan persiapan yang hari ini kita lakukan, ya kita optimis di tahun 2029 akan lebih banyak lagi nanti ya dari partai buruh yang akan duduk di legislatif ya, maupun ya tadi ya bisa juga mengusung untuk eksekutif ya. Ya, ya. Ya berharapnya dengan kemarin judicial review terkait dengan presiden threshold yang bisa jadi nol gitu ya, yang Iya. sudah diputuskan oleh MK, ya partai ini bisa ini gitu, bisa lebih memperjuangkan lagi ke depan bagaimana pemimpin di masa depan yang aspiratif dan juga dari kader-kader yang bisa duduk sehingga perjuangan buruh itu akan dilakukan melalui parlemen. Baik Bang, sebagai Ya. penutup nih, bagaimana meyakinkan kaum Gen Z atau kaum milenial yang Ya. sekarang ini untuk kita bisa bergabung di Partai Buruh? Maka Ya. sampaikan. Ya, untuk para kaum milenial, ya partai ini kita buat ya untuk kita bisa beraspirasi di sini. Ya, jadi bagi kaum milenial yang punya semangat yang sama dengan Partai Buruh, ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat lebih baik ke depan, ayo bergabung dengan Partai Buruh. Ini partai kita. Baik, terima kasih Bang atas Terima kasih. wawancaranya, atas bincang-bincangnya. Oke, makasih. Sukses selalu.